Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di pelajaran teknik jaringan berbasis luas atau teknik one. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan wide area networking, di mana teknik jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan teknik jaringan yang lain sebelumnya. Maka dari itu kita mulai aja langsung untuk materi kali ini. Nah, ini merupakan gambar jaringan atau networking dari setiap device untuk bisa saling berkomunikasi ataupun saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Dimana kita bisa lihat di contoh di sini ada smartphone nih. Smartphone ini kita bisa online ke internet, kita bisa WhatsAppan, bisa YouTube-an dan sebagainya. Harus melewati jaringan, maksudnya kita harus online terlebih dahulu ke internet, dimana kita harus melewati SIM card, menggunakan SIM card. SIM cardnya kita dihubungkan dengan networking bisa langsung cloud ke BTS. BTS ini mengirim data ke database-nya kemudian ke internetnya, dan itu muter saling berhubungan satu sama lain. Sama juga seperti ini nih, seperti komputer atau laptop kita bisa terhubung dengan internet, ya maka dari itu kita harus berhubungan dengan internetnya dengan menggunakan berbagai macam device perantaranya. Nah, yang kita pelajari di sini yaitu bagaimana nanti teknisnya mengenai kita bisa terkoneksi langsung satu sama lain dengan jarak jauh. Jadi teknik one ini tidak hanya untuk satu kota atau satu kawasan yang cukup jauh, tapi ini merupakan luas jaringan berbasis luas, bisa sampai antar benua atau antar negara. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai teknologi one-nya, kita mengenalkan dulu, flashback kembali tentang bagaimana jaringan komputer itu, konsep jaringan komputer itu. Nah, kita next saja dulu. Ya, kemudian konsep jaringan komputer, di mana konsep jaringan komputer ini merupakan bagaimana sih komputer ini saling terhubung satu sama lainnya. Jaringan yang terhubung berarti minimal kita harus memiliki teman yang dapat dihubungkan. Maksudnya kita harus lebih dari satu komputer, yaitu minimal 2 komputer kita saling berhubungan. Nah, tujuannya berhubungan itu untuk apa sih? Untuk tujuan berhubungan 2 komputer itu ya untuk melakukan pertukaran data, saling ada yang membutuhkan namanya sharing data atau komunikasi online, dan juga saling bertukar data dari komputer satu ke komputer yang lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi smart saling tergantung dalam satu jaringan tersebut. Nah, untuk efisiensi juga dalam jaringan komputer tersebut. Nah, ini untuk manfaat jaringannya sendiri. Jaringan komputer itu kan kita saling terhubungkan satu sama lainnya. Maka dari itu kita mendapatkan manfaat yang cukup banyak dengan adanya jaringan komputer di dunia ini. Yaitu kita dapat berbagai sumber daya, sharing resource. Misalnya kan kita ingin mengunduh data di komputer teman yang berada di luar kota, tanpa harus kita ke kota itu untuk mengopi datanya itu misalkan. Ya kita harus hanya berbagi data dengan kayak media, dengan media internet atau dengan media drive, dan juga saling bertukar lah, ya, tanpa harus langsung ke menemui komputer tersebut, tapi dengan satu jaringan itu kita dapat mengirimkan dan kita dapat menerima juga. Nah, dengan itu kan berarti kita memiliki manfaatkan dan komunikasi juga. Komunikasi kita cepat nih, lebih cepat komunikasinya, tanpa harus kita ke misalkan kota lain untuk mendapatkan data itu. Hanya kirimkan saja ke data itu ke cloud atau ke drive, atau bisa langsung ke komputer kita tanpa ada hambatan langsung. Ya, integrasi data. Ini integrasi data seperti kita ngopi, ya sangat cepat. Copy dari komputer satu ke komputer lainnya, dan komputer lainnya itu mengirimkan share ke yang lainnya juga. Dan kemudian ini sumber daya lebih efisien dan lebih informasi terkini. Nah, lebih efisiennya itu
dari segi waktunya ya, kita lebih untuk dapat mengirimkan data dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis jaringan di sini ada jenis jaringan di jaringan komputer berdasarkan cakupan wilayahnya. Ada jaringan lokal atau LAN, maaf, dan kemudian Metropolitan Area Network atau MAN. Ini yang Metropolitan Area Network ini biasanya jaringan antar gedung. Jadi katakan jaringan antar gedung. Kalau jaringan lokal ini jaringan kita lokalnya di satu ruangan atau satu tempat yang sama. Dan Wide Area Network yang kita akan pelajari selanjutnya selama semester ini yaitu mengenai Wide Area Network, di mana jaringan yang areanya cukup luas, berarti mencakup lebih dari antar gedung. Nah, ini untuk gambar-gambarnya bisa kita zoom dulu. Nah, ini jaringan LAN. Ini jaringan yang local area networking, yaitu berada di satu ruangan misalkan ini. Nah, ini hanya terhubung dalam satu server dan ini saling terhubung dalam jarak yang dekat, misalkan dalam satu ruangan atau satu tempat yang sama. Nah, sedangkan kita MAN. Nah, ini untuk MAN sendiri jaringannya antar gedung yang digambarkan di sini. Gedung ini saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, ini dengan atau disebut dengan topologi MAN, Metropolitan Area Network. Jadi antar gedung ini bisa saling berkomunikasi atau saling sharing data untuk device dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau ini sedangkan ini Wide Area Network ini seluas ini, misalkan kumpulan dari berbagai macam sebuah jaringan komputer dalam LAN. Ini kita langsung ke dihubungkan dengan internet. Hubungan internet ini bisa hubungan antar benua, antar negara dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk jenis jaringan sendiri berdasarkan fungsinya ada dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Betul, sudah ingat ya pada sudah kelas 10 kemarin Pak sudah diajarkan mengenai peer-to-peer dan client server. Oke, kita ulang lagi aja mengenai jaringan peer-to-peer, yaitu jaringan antar komputer tanpa melewati server ya. Jadi komunikasinya tuh langsung antar komputer ke komputer. Ya, ini kan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian bisa sharing data nih. Ini bisa ke sini, bisa ke sana. Bisa langsung lah intinya. Dan kalau client server itu diatur di sebuah server. Misalkan ada satu server yang sebagai pengaturnya. Client ini dapat mengirimkan yang ini dapat mengirimkan klien ke sini, maka harus melewati server dulu. Server apakah menyetujui untuk data itu akan dikirim ke server ini? Nah, ini fungsi server di sini. Apakah ini setuju? Kemudian sini ini diberikan ke sini dan ya ini lebih seperti lebih terkontrol kalau yang ini. Kalau yang ini kalau peer to peer kan langsung bisa kita langsung memberikan data. Nah, mungkin itu. Nah, kita masuk ke materi teknologi one-nya. Teknologi one sendiri sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit, Wide Area Network digunakan untuk saling berhubungan jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan, berarti saling berjauhan, jaga jarak, dan terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisahkan benua melewati batas wilayah negara satu sama lainnya. Nah, ini berarti kan jaringan yang memang berbasisnya sangat cukup luas, dengan nanti berbagai alat yang digunakan, bisa digunakan pemancar atau digunakan alat seperti fiber optik dan lain sebagainya. Oke, fungsi WAN sendiri di sini untuk mengoperasikan jaringan area dengan berbatas geografi yang sangat luas. Kemudian memungkinkan akses melalui interface serial yang berbasis pada kecepatan yang rendah. Kemudian memberikan koneksi full time selalu on, menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Maka saya sudah siapkan tugas-tugasnya di Microsoft Teams, bisa dikerjakan. Mungkin itu dulu untuk materi teknik one untuk pertemuan pertama ini. Tetap jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.